Shalom. Shalom semua. Wah, senang sekali sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita semua tentunya sebagai orang tua, papa-papa dan mama-mama yang terus belajar ya untuk bisa mengasuh, mendidik anak-anak untuk menjadi lebih baik. Apalagi tantangan di era sekarang berbeda dengan yang tahun-tahun yang terdahulu. Zaman sekarang gadget sudah menjadi begitu memikat ya kebutuhan ya. Anak-anak kita zaman sekarang sudah sangat beda dan kita perlu untuk diperlengkapi, kita sama-sama belajar bagaimana untuk bisa mendidik dengan tepat di era zaman sekarang ini. Ya, dan kami berdua juga dikaruniai 2 orang putri ya. Yang pertama sudah grade 8 dan yang kedua itu grade 5 ya. Jadi kami ketika mengasuh mendidik mereka apalagi di masa-masa penuh tantangan seperti ini, seperti tadi di awal Pastor Hendra juga sempat mengawali bahwa sekolah juga semuanya dilakukan di rumah ya, dan ini sebuah tantangan tersendiri dan kita harus membiasakan yang tidak biasa sehingga ya awalnya anak-anak kami juga mengeluh tidak terbiasa dari menggunakan gadget mereka, handphone, kemudian tablet atau bahkan laptop, lalu harus berusaha berkonsentrasi belajar di depan monitor, berinteraksi dengan guru, berusaha menyerap pelajaran, lalu interaksi dengan teman-temannya. Dari yang nggak bisa chatting, ya kan mungkin nggak semua anak-anak kita Anda berikan handphone khusus untuk mereka bisa chatting ya. Mereka harus belajar chatting, bagaimana mereka harus sharing file, bagaimana mereka harus tanya, bahkan menggunakan Zoom seperti kita, seperti pada sore hari ini. Bagaimana mereka harus masukkan meeting ID, passcode, dan sebagainya. Dan di sela-sela itu, teknologi gadget bukan saja digunakan untuk belajar. Betul seperti kata Pastor Hendra tadi, mereka bisa saja masuk untuk buka game, mereka buka YouTube dan sebagainya ya. Sebetulnya tantangan yang kita hadapi ya, juga dihadapi oleh saya dan juga istri. Gimana nih caranya supaya anak-anak kita bisa benar-benar berkonsentrasi penuh untuk mereka bisa belajar, dan kita sebagai orang tua bagaimana kita bisa menerapkan pola asuh yang benar di era digital ini. Oke, para parents, selamat sore sekali lagi. Bagi Anda yang baru bergabung di Family Talk Healthy Homes di edisi Parenting in Digital Era pada hari ini. Pastinya Anda semua para orang tua yang hari-hari ini orang kita boleh sebut sebagai orang tua zaman now. Saya ingin membacakan satu kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu bagi Anda ya, di dalam Mazmur pasal 127 ayat 4 dan ayat 5. Oke, saya bacakan di Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang. Amin. Ya, saya percaya bahwa Tuhan memanggil kita semua sebagai papa dan mama, sebagai orang tua, untuk kita menjadi pahlawan yang kita memiliki anak-anak panah yang begitu luar biasa untuk dilesatkan in the future, di masa depan. Dan itu tergantung bagaimana kita sebagai orang tua bisa mendidik mereka. Tentu saja cara mendidik anak-anak di zaman sekarang berbeda dengan pola mendidik anak-anak di periode 20, 30, 40 tahun yang lalu. Ya. Karena semua kondisi udah berbeda ya sayang ya. Oke. Iya. Sebenarnya sih untuk alat yang semakin canggih itu makin bagus ya. Benar. Cuman bagaimana caranya kita bisa mengefektifkan, itu bisa memberikan pengaruh yang baik, bukan pengaruh yang negatif. Baik, dan sebelum kita akan memulai sesi kita pada sore hari ini, saya ajak kita bersama untuk berdoa. Mari sama-sama kita satukan hati agar mengundang hadirat Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kita bersama untuk mengikuti acara Healthy Homes ini. Bapa di sorga, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk saat ini kami bersama-sama mau menyiapkan hati kami mau menerima didikan dan ajaran-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh menerima pengajaran lewat kebenaran firman-Mu, lewat sharing yang akan dibagikan oleh Ibu Gina Darmawan, dan kami percaya akan memperlengkapi setiap orang tua, kami semua yang sudah menjadi opa, oma sekalipun ya Tuhan, ketika kami menerapkan pola asuh yang benar, sesuai dengan kebenaran firman-Mu untuk anak kami maupun cucu kami di masa yang modern ini, di dunia yang sudah era digital seperti ini Tuhan, kami berdoa supaya kami bisa menerapkan pola asuh yang benar, cara mendidik yang benar, dimulai dengan kami memperbaiki pola
pikir kami ya Tuhan, agar kami semua bisa sama-sama selaras sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan anak-anak juga boleh tetap terdidik di dalam takut akan Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai sesi ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya, sama-sama kita katakan, Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa siapkan kertas, catatan atau notes untuk kita bisa menyerap, karena waktunya juga terbatas. Mungkin nanti beberapa yang disampaikan kita perlu segera catat. Kadang kita perlu daya ingat ini mulai bisa lupa ya. Dengan catatan kita belajar dan kita bisa menangkap, dan kami berharap akan diberkati bersama-sama. Oke, saya kembalikan ke Pastor Robert. Dan selain itu, Anda juga bisa bertanya di sesi Family Talk Healthy Homes ini dengan Anda mengetikkan di gadget Anda, ya, di web browser Anda, sli.do atau Slido, ya, biasanya sudah kita kenal seperti itu, sli.do. Lalu Anda bisa masukkan kodenya di situ Homes. Lalu Anda bisa masukkan pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang disampaikan pada saat ini. Dan juga acara ini direkam, dan rekamannya juga akan diupload di YouTube mulai esok hari. Tetapi akan lebih baik kalau Anda mengikutinya secara live. Seperti hari ini, Anda pun juga bisa berinteraksi dengan kami. Anda bisa mengajukan pertanyaan yang nanti juga akan kita tanyakan kepada narasumber. Dan mari kita sambut bersama narasumber kita. Untuk Ibu Gina, kita persilahkan. Shalom, Ibu Shalom. Gina. Shalom, selamat sore Pastor Robert dan juga Bu Jessica. Shalom buat kita semua, salam sehat ya, dan selamat sore. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk sama-sama belajar, sehingga walaupun kita hanya di rumah saja, tetapi kita bisa produktif, karena kita tetap bisa membekali diri. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bernafas. Itu paling penting sekarang, sehingga kita bisa mengucap syukur dalam kehidupan kita. So, saya melihat di sini di dalam Zoom sudah ada 73 ya totalnya, dan mari kita belajar bersama-sama. Saya tuh terakhir ke GMS itu bulan Februari, jadi 6 bulan yang lalu ya. So I just want to say to you again, welcome home, dan juga kangen luar biasa ya. Ternyata 6 bulan tuh, aduh, kayaknya lama sekali ya. Saya sudah bilang sama Ibu Jessica, nanti kalau ketemu nih badai berlalu, nomor 1 saya mau pelukan dulu sama Bu Jessica ya. Oke. Terus sekarang kita langsung masuk ke materi atau gimana, Bu Jessica? Iya, oke, langsung ke materi aja. Kita sudah agak sabar. Langsung ke materi ya. Sudah nggak sabar, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, jadi nanti setelah saya selesai memaparkan atau presentasi, saya akan menyediakan semacam handout dari catatan slide saya, yang nanti Anda bisa dapatkan melalui SMS Center kepada panitia. Jadi satu pintu supaya nanti Anda bisa tidak ketinggalan catatannya. Dan saya tidak sendiri, jadi saya akan share screen sekarang. Saya ditemani oleh tim dari Sola Associates, ada Stephen, ada Indri, dan ada Melissa, yang kalau di nama yang tertulis di dalam chat room Zoom Anda diawali dengan Sola. Jadi Sola Stephen, Sola Indri, Sola Melissa. Sola itu adalah perusahaannya milik Tuhan yang saya kelola. Nah, Sola itu kependekan. Kalau kepanjangannya adalah Society for Organizational Learning Achiever. Jadi di sini dengan judul Parenting in Digital Era, saya mau mengatakan bahwa saya bukan expert dalam bidang parenting, tetapi kita semua adalah praktisi, di mana kita belajar banyak dari para expert dan kehidupan, dan tidak berhenti belajar sampai di sini, terus lagi, supaya kita tahu bagaimana menyikapi perubahan besar dengan tatanan baru. Perubahan besar dengan tatanan baru itu disebut dengan new normal. By the way, saya kasih tahu ya, hari-hari ini, expert itu harus menata ulang kembali berbagai hal. Dulu kita bisa expert dalam bidang parenting sebelum COVID. Dulu kita bisa expert dalam bidang tertentu, tetapi sekarang dengan perubahan besar dan tatanan baru, automatically kita harus terupdate lagi dengan hal-hal yang baru dan bergerak begitu cepat. Dan karena ini adalah bulan Agustus yang erat kaitannya dengan kemerdekaan, saya mau mengucapkan selamat untuk menikmati kemerdekaan yang ke-75 tahun ya. Dan kemerdekaan itu erat sekali kaitannya dengan kebebasan. Jangan sampai kebebasan yang kita miliki sekarang itu berubah menjadi kebablasan. Hanya karena pelonggaran PSBB yang terjadi, lalu kita mulai lengah dan melanggar, sehingga pelonggaran berubah menjadi pelanggaran PSBB. Yang biasanya dilakukan karena kita sudah lelah menunggu.
kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, bahkan kita memperkatakan Mazmur 91 setiap hari, dan percaya badai pasti berlalu. Tetapi jangan lengah, jangan kasih kendor, saya kasih hashtag-nya di bawah, tetap berdoa, tetap berjaga-jaga, jangan sampai karena kelelahan kita menjadi lengah di saat penantian. Khususnya saat-saat ini, pada saat kita mengalami 2 minggu berturut-turut dengan long weekend. Coba saya mau lihat tangan secara virtualnya, boleh diangkat jempolnya. Siapa yang sudah rindu liburan? Rindu liburan, luar biasa ya jempolnya semua. Sama, saya juga sudah rindu liburan. Tetapi kita punya tanggung jawab sosial. Betul? Sebagai anak Tuhan harus jadi teladan di dalam tekanan. Jadi anak Tuhan justru harus jadi teladan di dalam tekanan, ya. Jadi memang kita secara fisik kita diberikan jarak, namanya physical distancing, tapi saya berdoa, walaupun kita berbeda kota ya, apalagi yang besok menyaksikan lewat YouTube, berarti kan berbeda waktu gitu ya, kita tetap spiritually uniting. Kita tetap bersatu di dalam spirit, dan ini yang harus kita jaga. Kita punya tanggung jawab sosial. Sekangen apapun kita liburan, kita bertanggung jawab terhadap sosial kita, khususnya supaya kurva di Indonesia yang kian naik ini boleh turun dan boleh ada intervensi dari Tuhan, belas kasihan dari Tuhan untuk bangsa Indonesia. Nah, di kanan bawah itu Anda melihat bahwa setiap kegiatan kita yang tadinya itu on-site, ya, offline, berubah sekarang 100% kepada online. Gereja sudah tidak lagi dapat dihadiri secara langsung. Anda tahu itu sama-sama ya. Sekolah juga demikian. Kita yang bekerja juga sekarang work from home. Sehingga apa yang tadinya offline berubah menjadi online. Nah, ini adalah perubahan besar khususnya bagi kita yang tidak terbiasa menggunakan gadget gitu ya. Apalagi di usia tertentu yang memang tidak terlalu cepat untuk mempelajari hal-hal yang baru. Tapi saya berdoa walaupun dari offline menjadi online, tugas kita adalah menjaganya agar tetap inline atau selaras dengan nilai kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu pernah nggak dengar istilah ini? Saya rasa ini bukan istilah baru lah, ini kalimat yang sering diucapkan ya. Teknologi adalah hamba yang baik, tetapi dia adalah tuan yang jahat ya. Saya rasa ini bukan sekali Anda baru dengar. Tapi mari kita maknai bersama. Apa sih artinya hamba yang baik dan tuan yang jahat? Poinnya untuk menentukan itu ada di mana? Apabila kita menyadari siapa yang menguasai dan siapa yang dikuasai. Apabila kita menyadari siapa yang dikontrol dan siapa yang mengontrol. Itu menentukan siapa yang hamba dan siapa yang tuan. Nah, oleh sebab itu saya mau katakan di era digital ini mestinya sih disikapi dengan bijak. Saya ulangi ya, mestinya sih disikapi dengan bijak, jangan dimusuhin. Karena suka nggak suka kita akan masuk di dalamnya. Untuk itu saya mau katakan justru kalau misalnya teknologi ini menguasai atau mengontrol kehidupan kita, maka kita akan memiliki adiksi baru. Adiksi itu adalah kecanduan yang tadi sudah sempat dimention juga sama Pak Hendra ya. Kalau sampai kecanduan, dia akan jadi tuan yang jahat. Kalau kita tidak kecanduan, dia akan jadi hamba yang baik. Kecanduan atau tidak kecanduan ditentukan dari siapa yang ngontrol dan siapa yang menguasai. Nah, ini yang harus kita pelajari sebagai orang tua yang tadi kata Pastor Robert di zaman now gitu ya. Jadi saya mau katakan ini orang tua zaman now adalah orang tua new normal. Yang kita sudah pengalaman beberapa puluh tahun yang lalu, sekarang harus belajar lagi hal yang baru. You were an expert. Sekarang Anda beginner lagi. Dulu saya expert dalam cara gimana mendidik anak. Sekarang saya pemula lagi. Jadi mari kita miliki satu semangat untuk belajar. Nah, apabila si gadget ini atau si teknologi ini atau disebut digital era ini menguasai, mengontrol, berarti kita sudah ada adiksi. Begitu ada adiksi, kita nggak bisa lepas dari gadget. Kalau Anda lihat di gambarnya sebelah kiri, itu sudah menguasai, itu sudah mengontrol. Jadi dari gambar di sebelah kiri, rasanya nggak perlu panjang-panjang menjelaskan siapa yang tuan, siapa yang hamba ya. Kita sudah sangat ngerti itu. Nah, apabila dia menjadi tuan, akan timbul penyakit di dalam kehidupan kita, ada 2 macam di sebelah kanan. Penyakit yang pertama adalah thumb addiction.
kita itu menilai keberhargaan diri kita hanya dari jempol virtual yang diberikan pada saat kita upload di sosial media. Kasihan ya, keberhargaan diri kita tuh nggak ditentukan oleh jempol masyarakat loh. Enggak. Kita punya keberhargaan karena kita sudah dibayar mahal di atas kayu salib, ditebus sedemikian rupa, punya nilai kerajaan Allah. That what makes you expensive. That what makes you different. Tetapi kalau kita upload, ternyata uploadan kita di sosial media kurang mengundang jempol masyarakat secara virtual, rasanya kok jadi sedih luar biasa ya. Ternyata hanya urusan upload dalam dunia digital itu bisa mempengaruhi perasaan kita. Nah, kalau ini tidak diperbaiki, dia akan menimbulkan the currency of likes. Jadi nilai kita tuh ditentukan oleh si jempol ini. Bayangkan ya, nilai yang begitu udah berharga ini ditentukan hanya karena likes atau tidak. Contoh, begitu Anda upload, wah dalam waktu 15 detik yang like sudah sampai 1.200. Wah, Anda senang banget rasanya, hidup itu berarti. Tapi besoknya Anda upload lagi, udah nunggu 2 hari yang like cuma 1, dan itu pun pasangan Anda dengan terpaksa. Coba. Gimana tuh rasanya? Langsung Anda review lagi, ada yang salah nggak ya sama postingan gua? Kenapa jadi begitu worry dengan postingan kita? Nah, kalau itu nggak diberesin, jadi penyakit yang kanan bawah. Penyakitnya namanya FOMO, fear of missing out. Ketakutan ketinggalan berita. Karena Anda jadi rasanya takut gitu kalau belum dengar update. Makanya begitu ada berita baru, Anda jadi orang pertama yang forward. Padahal belum tentu berita itu adalah benar. Itulah sebabnya Indonesia beberapa waktu lalu dinyatakan sebagai pengguna hoax terbesar. Kenapa? Belum dicari dulu kebenarannya, cuman karena bagus aja, terus di-forward gitu. Oh ya, angka kematian mencapai 6.000 per hari. Wah, ini namanya berita ekstravaganza. Forward, nggak pernah kejadian 6.000 sehari di Indonesia. Makanya saya mau katakan, kalau kita itu tidak bisa menguasai dan kita tidak bisa mengontrol, akhirnya kita yang menjadi hamba tersebut. Nah, waktu kita memiliki hal ini, kita harus perhatikan dari sisi umur ya. Setiap kita sekarang sudah tidak bisa lagi dibedakan. Dulu sebelum COVID, kita bisa membedakan bahwa usia milenial penggunaan gadgetnya lebih besar daripada usia yang non-milenial. Tapi karena sekarang by force kita ada di dalam digital era, dipaksa ada, dipaksa bisa, jadi sekarang merata untuk semua orang. Tapi izinkan saya mengeluarkan data akurat yang source-nya ada di kiri bawah berwarna merah, dari IDN Research Institute dengan laporan Indonesia Millennial Report di 2019. Kenapa nggak update yang 2020? Saya nggak mau pakai yang 2020. Alasannya gini, di 2020 kan semua orang sudah migrasi dari offline kepada online. Jadi track-nya itu pasti besar penggunaannya. Tetapi di 2019, waktu report ini dikeluarkan, belum terjadi COVID waktu itu. Sehingga ini data jadi akurat memisahkan yang nggak biasa online dengan yang online. Dan kemudian dilihat di halaman 27, ini resource-nya open resources ya, jadi Anda bisa tinggal browse ketemu kok ya. Dan ditemukan di halaman 27 adalah menjelaskan bagaimana perilaku anak-anak milenial terhadap dunia online dan terhadap internet. Ditemukan bahwa 79% milenial itu langsung buka handphonenya 1 menit setelah dia melek. Bangun tidur gitu ya, bangun tidur, alarmnya bunyi, set, 1 menit kemudian dia langsung pegang gadgetnya. 79%. Kalau sekarang sih jadi nggak relevan ya, karena sekarang kan semua dipaksa untuk lihat gadgetnya gitu. Makanya saya masih pakai yang 2019. Dan kemudian dihitung dari responden 79% tersebut, ya, jadi yang sisanya nggak dihitung, itu dicek lagi berapa jam sih dari 79% itu yang menggunakan internet dalam keseharian mereka. Dari angka 79% itu dijadikan 100% dulu angkanya, lalu dicari respondennya, ketemu loh, 94,4% millennials itu selalu connect ke internet lebih dari 11 jam sehari. Jangan salah lihat angka ya, 11 jam itu bukan sedikit loh, 11 jam itu banyak. Mengapa? Karena satu hari hanya 24 jam. 8 jam pasti dipakai tidur, berarti sisanya 16 jam. Kalau sisa 16 jam, 11 jamnya dipakai untuk connect ke internet, berarti kan sisanya kan tinggal berapa? 5 jam ya.
Nah, 5 jam itu dia harus connect kepada family. Dia harus mandi, dia harus makan, dia harus melakukan kegiatan manusiawi. Bayangkan, total kehidupan dunia maya itu jauh lebih besar daripada total kehidupan dunia nyata. Berarti empati sebagai anak milenial itu berkurang. Makanya suka dibilang milenial itu adalah generasi nunduk. Maksudnya nunduk terus gitu. Nunduk megangin handphone. Sehingga waktu ada interaksi keluarga, ngobrolnya jadi nggak nyambung. Pernah lihat ada orang-orang yang kalau menggunakan application WA, lucu banget di WA. Rame luar biasa di WA group, kalau nggak ada dia nggak seru. Tapi begitu ketemu, kakunya luar biasa. Pernah ketemu yang semacam ini? Kok kayaknya lu tuh lebih seruan di WA ya daripada kita ketemu langsung. Jadi karena dia sudah terbiasa di dunia maya lebih besar daripada di dunia nyata. Dan ini adalah dibantu dengan jumlah penduduk Indonesia 2019 yang ternyata justru penduduk Indonesia banyaknya di usia milenial. Indonesia itu kan punya bonus demografi ya. Jadi bentuknya seperti diamond. Diamond itu artinya gemuknya di tengah. Kalau gemuknya di tengah berarti usia produktif. Dan Indonesia termasuk tipe ekspansif yang merupakan penduduk usia muda. Bayangkan usia mudanya 11 jam sehari connect ke internet sebelum COVID ya. Kenapa saya gunakan 2019? Supaya kita aware bahwa ini sebelum COVID. Setelah COVID, I believe it's more than that. Oke? Oleh sebab itu diberikanlah objektif ini dari panitia kemarin pada saat mengundang. Terima kasih banyak. Lalu kemudian saya minta sama panitia, boleh nggak diberikan deskripsi dari objektifnya? Karena kalau bicara digital era itu luas. Bicara parenting itu luas gitu. Jadi di arah mana? Dan saya mendapatkan kata kunci yang saya berikan besar di paling atas. Jadi objektifnya adalah sesi ini dalam 35-40 menit ke depan itu untuk membantu orang tua. Saya ulangi ya, membantu orang tua, bukan membantu anak. Membantu orang tua. Karena orang tua dijabarkan di nomor 1, 2, dan 3, saya berikan highlight berwarna kuning, harus bisa memerankan 7 hal. Pertama, orang tua harus bisa mengenali, menghindari, mengatasi digital trap yang terjadi. Nggak selesai. Kesel, dia harus ngontrol emosi, terus dia juga harus mendampingi anak-anak PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau home learning program istilahnya. Terus kemudian setelah dia dampingi, dia hadapi masa-masa yang buat anak-anak ini berat. Kenapa berat? Gurunya juga belum tentu terlatih untuk menggunakan alat bantu. Okay? Lalu kemudian tanya jawab, pola ukurnya, frustasi pada anak-anak itu pasti ada di masa ini. Nah setelah itu nggak selesai, Anda diminta untuk mengarahkan anak-anaknya supaya memiliki aktivitas non-digital, supaya terjadilah pembangunan hubungan, relationship, dan sosial dalam keluarga. Pertanyaan saya, simple, sebelum kita pretelin satu-satu sore hari ini. Pertanyaan saya adalah kepada kita semua yang adalah orang tua atau opa-oma yang ada di Zoom ini. Apakah kegiatan atau aktivitas non-digital kita di rumah lebih menarik dibanding dengan kegiatan digital anak? That's a question for us. Maaf ya, kalau kegiatan non-digital kita lebih nyebelin daripada dia connect ke YouTube, daripada dia browsing di Google, maka saya mau nyatakan bahwa Mrs. YouTube and Mr. Google jauh lebih menarik daripada papa, mama, opa, dan oma. Kuncinya bukan di anak-anak. Kuncinya bagaimana kita bisa menyikapi non-digital activity jauh lebih menarik daripada digital activity. Dan oleh sebab itu, orang tua harus menolong dirinya dulu sendiri sebelum dia bisa menolong orang lain. Kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya sering kita dengar ini adanya di pesawat. Help yourself before helping others. Pernah dengar ini? Kalau di pesawat terjadi turbulence, terus kemudian gangguan gitu sampai akhirnya harus mengeluarkan oksigen gitu ya dari masker oksigen dari atas, itu selalu diingatinnya begini. Help yourself before helping others. Nggak pernah tuh dibilangin, kamu kan sayang sama anak kamu dulu yang dipakein masker. Kamu harus ngalah sebagai orang tua. Nggak ada tuh istilah itu. Anda dulu pakai.
Begitu Anda tertolong, saya percaya Anda bisa menolong anak-anak Anda. Jadi oleh sebab itu, mari kita belajari lagi yang objektif pertama. Ya, saya taruh lagi ya. Objektif pertama tuh luar biasa. Aduh, panitia kalau ngasih objektif, ribet ya. Mari kita pelajari sama-sama ya. Objektif yang pertama keren banget. Mengenali, menghindari, mengatasi perangkap digital yang terjadi. Seumpama kolam ini adalah kolam perangkap digital. Terus anak Anda minta tolong kan? Help, gitu kan ya. Nah, orang tua, pertanyaan saya, ngapain? Coba silahkan di chat room. Ya, saya mau lihat aktifnya Anda menjawab di chat room. Kalau Anda bayangkan bahwa ini adalah kolam digital threat atau kolam perangkap digital. Anak Anda minta tolong, mama tolong. Anda sebagai orang tua ngapain? Yang pertama? Good, ketikan yang pertama langsung kita akan lompat pertolongan pertama. Betul? Ya. Pertanyaan saya, pertolongan pertama ini sustainable nggak? Bertahan lama nggak? Enggak. Bisa jadi Anda sedang tidak ada di sebelah anak tersebut. Yang kedua, kalau anaknya teriak, help loh. Kalau anaknya lambat laun, terendam di dalam digital era, tanpa tahu bahwa itu salah, masuk dalam pornografi dan tidak minta tolong ke Anda. What happened? Anak ini akan masuk ke dalam tanpa diketahui oleh orang tuanya. Tindakan kedua yang harus dilakukan adalah bukan orang tuanya nyebur, tapi orang tuanya ngajarin anaknya berenang. Betul? Itu jauh lebih aman. Pada saat orang tua mendidik anak, gini loh nak caranya berenang, supaya lain kali kalau berenang tuh nggak pakai kelelep. Kan mama papa nggak selalu ada bersama dengan kamu. Dan siapa tahu kamu nggak teriak minta tolong. Jadi poin kedua adalah kita orang tua, help yourself, then you will help others. Anda nolongin anak untuk anak bisa berenang dengan cara diajarin berenang. So, pertanyaan saya yang ketiga, saya demen nanya nih, jadi aktif aja di chatnya ya, supaya pembelajaran kita jadi menyenangkan, kan gitu. Anda udah bisa berenang belum di kolam digital? Kalau Zoom aja masih bingung operatingnya, bagaimana mau berenang di kolam digital? Bahaya buat Anda. Sorry ya, saya harus ngomong ini. Masa kelelep bareng? Itulah sebabnya, waktu diberikan parenting in digital era, this is to help you, parents. This is not for your children. This is for you. Pertanyaan saya, udah menguasai belum kolam digitalnya? Kalau misalnya Anda belum menguasai, ini tindakan orang tua yang paling umum. Di outsource, dilesin berenang. Suruh orang lain ngajarin anaknya berenang. Mestinya pendidikan itu ada di tangan orang tua. Tapi karena orang tuanya nggak bisa berenang, ya udahlah anaknya di outsource, suruh orang lain yang tidak ada urusannya dengan hubungan darah mengajarkan dia berenang. Makanya pernah tahu nggak acara ini? Zaman dulu tuh ada namanya Nanny 911. Pernah tahu ya? TV serial ya. Jadi ini adalah, kalau 911 itu di Amerika kan sifatnya emergency ya. Ini adalah televisi seri yang bagus. Jadi begini, expert advice for all your parenting emergency. Jadi ibunya nih kalau sudah pusing, bapaknya sudah pusing, anaknya nih bandelnya luar biasa, kan gitu ya. Kalau di Surabaya bandel tuh biasa aja. Kalau bandel itu kan berarti kan extra mile bandelnya ya. Jadi kalau dia udah bandel luar biasa, dia akan hire outsourcing Nanny 911, ditelepon Nanny 911 untuk tanda kutip perbaiki anak saya. Pada akhirnya di setiap episode kalau Anda lihat, yang diperbaiki itu bukan anaknya oleh si Nanny. Yang diperbaiki selalu orang tuanya. Makanya saya mau katakan yang dulunya sebagai expert di masa new normal ini jadi wajib menata ulang kembali keahliannya. Makanya pertanyaan saya yang harus berubah siapa? Anakkah harus berubah? Atau orang tua yang harus berubah? Menurut Anda siapa? Silahkan di chat room. Sudah tahu anak mau kelelep di dalam kolam digital. Yang harus berubah nih siapa? Apakah kita menuntut anak kita untuk berubah terlebih dahulu? No, you need to help yourself first. Berarti yang berubah adalah orang tua, betul? Makanya saya mau katakan berubahlah selagi masih ada kesempatan. Dan saya sangat setuju sama Anda, berubah itu sulitnya luar biasa. Tetapi kalau tidak berubah, hasilnya fatal. Jadi pilihan saya kembalikan kepada Anda.
Jangan tanya solusi kepada outsource, tanya kepada diri sendiri. Saya tanya kepada Anda pilihannya, Anda pilih sulit apa pilih fatal sebagai orang tua? Saya sebagai orang tua dari 2 orang putri usia remaja, saya akan memilih sulit. Even though sulitnya luar biasa, tapi masih ada cara apabila dipelajari. Kalau fatal itu dead end, sudah nggak ada solusinya. Ini adalah contoh fatal apabila kita tidak mau berubah. Lihat ya, statement ini ya. Mereka bilang dulu itu nggak boleh ada telepon di dalam sekolah. Hari-hari ini, sekolahnya dong ada di dalam telepon. They said no phone inside the school. Nggak sopan kalau pegang handphone, guru lagi bicara, nggak sopan. Itu menyalahi peraturan dan tata krama. Sekarang, sekolah hanya masuk ke dalam handphone. So if you don't change, fatal akibatnya. Nah, kita dulu sering mengatakan anak-anak yang memegang handphone adalah anak-anak yang kena digital cocaine. Ini ada seminarnya begitu bagus, ya saya juga sangat diberkati, saya punya bukunya dibelikan oleh Indri waktu itu, lalu saya baca baru setengah dan saya sangat diberkati. Tetapi digital cocaine seminar and digital cocaine books was created before COVID. Jadi relevansinya 100%, kontennya luar biasa bagus memberkati. Konteksnya waktu itu belum ada perpindahan offline kepada online. Nah, apa sih maksudnya? Yang masih bisa kita pelajari dari buku ini secara relevan adalah jangan sampai anak-anak kita jadi digital addiction. Digital addiction tuh maksudnya begini, kalau kita bicara addiction atau adiksi ya bahasa Indonesianya, adalah kecanduan atau ketagihan. Jadi dia nggak bisa berhenti gitu, dia minta lagi, minta lagi. Nah, kecanduan umumnya dikaitkan dengan narkoba, kecanduan misalnya seksual gitu ya. Tetapi kecanduan juga berarti dengan digital. Jadi artinya dia itu nggak bisa berhenti, terus-menerus ketagihan, sehingga menyebabkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya. Jadi gini, kalau dibilang anak kita sudah adiksi atau belum, tergantung perilakunya berubah nggak. Jangan-jangan dia kok lebih sedang di kamar ya, makan udah nggak mau di luar lagi, makannya di kamar. Makan yang tadinya aman-aman aja, sekarang makan di depan gadget. Nah, itu perubahan perilaku, itu boleh dikategorikan sebagai adiksi. Tetapi kalau dia sedang belajar PJJ, karena harus pegang gadget, itu bukan adiksi. Maaf ya, saya sekarang lagi memfasilitasi training. Ini bukan adiksi loh, karena ini bukan kecanduan buat saya. Ini bagian dari pekerjaan yang harus saya lakukan dan pelayanan yang harus saya lakukan, karena kita nggak bisa ketemu, saya nggak bisa terbang ke Surabaya. Jadi terpaksa saya peganglah gadget saya untuk bisa memfasilitasi. Saya tidak dikategorikan adiktif di dalam hal ini. Tetapi kalau kegiatan saya digantikan, yang saya nggak bisa lepas, itu baru namanya adiksi. Makan, nggak bisa makan kalau nggak di depan televisi atau di depan screen. Dulu sebelum COVID, saya suka lemas kalau lihat keluarga di restoran ya, bapak ibunya asik ngobrol, menikmati makanan, anaknya dititipkan outsource dengan Neni 911 ini, ya. Lalu kemudian Neni 911 nyuapin anaknya sambil pinjem iPad tuannya. Biar anaknya bengong, lihat shark, baby shark, gitu ya. Lalu kemudian saking bengongnya pada saat dikasih makanan, mulutnya mangap, jadi cepat habis. Saya mau katakan itu adiksi. Dan kalau Anda nggak bisa tidur, anak Anda nggak bisa tidur kalau tidak dipancing cahaya, itu adiksi. Sehingga kita bisa tahu, oh adiksi itu ada barrier-nya. Nggak boleh dibilangin bahwa kita tuh semua adiksi gitu, orang nggak akan setuju. Perubahan perilaku terjadi nggak? Dulu anak tidur aja dimatiin lampu, sekarang nggak bisa tidur dia. Dia harus ada cahaya dulu, bikin matanya makin lama, retinanya makin berkerut, lalu kemudian rasanya seperti bahasa Jermannya sepet gitu ya, seperti kering matanya, baru kemudian dia tidur. Nah ini baru disebut dengan adiksi. Nah kalau adiksi pada anak, karena anak masih punya otoritas di atasnya, maka adiksi pada anak itu disebabkan oleh kebiasaan yang disetujui oleh otoritasnya. Maaf ya, anak ini nggak mungkin bisa tidur dengan pegang iPad model kayak begini kalau tidak disetujui otoritasnya, yaitu orang tua. Betul? Lagian tuh anak bisa pegang iPad dari mana kalau nggak dari orang tuanya? Makanya saya mau katakan, mengapa anak bisa adiksi? Maaf, orang tuanya adiksi terlebih dahulu. Siapa yang kalau tidur masih begini, ayo ngaku bertobat. Oke?
Jadi sekarang pertanyaan saya kepada Anda dari hati ya, karena kalau kita belajar itu kita harus rela dikoreksi. Koreksi adalah nutrisi. Percuma kita ikut seminar atau Zoominar 2000 kali kalau kita tidak pernah mengoreksi diri. Maaf, saya mau tanya, can I simply say that you are also addicted? Boleh nggak saya bilang? Sebetulnya bukan anak Anda yang adiksi. Sebetulnya Anda sebagai orang tua yang adiksi. Karena children see, children do. Hati-hati sama hal yang Anda katakan. Anak-anak itu menyimak loh. Hati-hati sama hal-hal yang Anda lakukan. Anak-anak itu akan melihat dan belajar dari apa yang Anda lakukan. Jadi pertanyaannya simple. Apa yang harus kita lakukan? Berubah. Cuman berubah itu nggak nyaman. Tetapi nggak berubah itu fatal. Mari kita latihan sama-sama yuk. Semua tangannya dilenturkan ke depan, sama seperti di video saya, lenturkan ke depan, lalu kemudian lipat yang paling nyaman. 1, 2, 3, lipat tangan. Lipat tangan saya itu adalah lengan kanan di atas, kiri di bawah. Ya, ada yang sebaliknya. Untung tangan cuma 2 ya. Lenturkan lagi dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, lipat lagi. Oh ini sama, sampai 100 kali pun tangan saya lengannya pasti di atas. Sekarang kita mau lakukan perubahan ya, benar nggak sih dia itu sulit berubah? Lenturkan lagi tangan ke depan, dalam hitungan ketiga, lipat sebaliknya. Kalau tadi kanan di atas, sekarang kiri. Lipat sebaliknya. Nah, silakan ketik di chat rasanya gimana. Rasanya kaku, rasanya bingung, makanya saya tulis di baju dari orang ini. Tidak ada kenyamanan dalam perubahan. Bener deh. Tidak ada juga perubahan di dalam kenyamanan. Nah, gimana caranya orang bisa berubah mendapat sebuah kebiasaan baru harus tembus 21 hari. Jadi dibutuhkan 21 hari untuk menciptakan kebiasaan baru dan dibutuhkan 90 hari untuk menciptakan gaya hidup yang baru. Nah, selamat Anda sudah melewati 90 hari itu. Kan kita sudah 5 bulan di rumah saja. Mestinya Anda bisa melatih diri untuk sebuah perubahan. Tinggal bagaimana kita melihat lockdown diary Anda. Walaupun Indonesia tidak menggunakan istilah lockdown ya, PSBB ya. Jadi saya menggunakan kata PSBB. Saya mau lihat isi PSBB Anda 5 bulan ngapain aja. Nomor 1, apakah lebih banyak PSBB rebahan? Jangan heran kalau kita setelah selesai COVID ini jauh lebih malas dari sebelumnya. Karena dia sudah menjadi gaya hidup yang baru. Atau mungkin PSBB yang membosankan. Begitu dibilang PSBB dilonggarkan, Anda nomor 1 ngantri depan mall. Atau PSBB pembelajaran, 1 hari bisa 5 kali Zoom sampai matanya berkunang-kunang. Atau PSBB sibuk hobi baru, yang tadinya nggak bisa masak, sekarang sudah bisa jual makanan, congratulations. Atau mungkin PSBB yang penuh dengan introspeksi. Intinya adalah perubahan itu terjadi minimal 21 hari, tapi gaya hidup membutuhkan 90 hari. Jadi selamat, Anda sudah punya gaya hidup yang baru. Nah, gaya hidup yang baru ini untuk berubah itu memang sulit. Itu yang dikatakan oleh Robin Sharma. Robin Sharma tuh bilang begini, segala perubahan tuh sulit banget awalnya. Hijau ya, saya berikan warna ya. Lalu kemudian begitu udah sulit memulainya, pas Anda lakukan, diberantakan lagi di tengah. Makanya orang itu give up atau menyerah itu tidak pernah di awal. Kalau di awal tuh namanya menolak perubahan. Bukan menyerah perubahan, enggak. Awal menolak berarti nggak usah berubah. Tapi kalau awalnya menyetujui, dia bersetuju untuk berubah, biasanya di tengahnya suka menyerah. Kenapa? Karena di tengahnya belum ada bentuknya, berantakan luar biasa. Tetapi begitu indah pada waktunya. Makanya tidak ada orang menyerah pada saat dia sudah memperoleh hasil. Orang akan celebration, merayakan pada saat dia berhasil. Jadi artinya bagaimana dengan kita sebagai parents? Kita tetap pegang teguh ya, firman Tuhan Roma 8 ayat 37, apapun yang terjadi kita akan tetap keluar lebih daripada pemenang. Dengan syarat, kalau kita mengambil pilihan yang terbaik, pilihan yang benar, berarti kita pemenang. Sebelah kiri ya, life is all about making choices, always do your best to make the right one. Bagaimana kita sebagai orang tua memutuskan, kan kadang-kadang keputusannya benar, kadang-kadang salah. Kalau salah, apakah kita jadi orang yang kalah atau pecundang? No. Di sebelah kanan dikatakan, and always do your best to learn from the wrong ones. Jadi Anda tetap harus belajar dari kesalahan yang telah Anda buat. Nah, oleh sebab itu hidup kita pilihannya tidak ada win or lose. Nggak ada. Hidup kita tuh adalah sometimes you win, sometimes you need to learn to win. Anda adalah pemenang. Kadang-kadang Anda menang, kadang-kadang
Anda masih harus belajar untuk menjadi pemenang. Makanya untuk belajar itu orang tua lebih sulit. Maaf ya. Anak-anak tuh kalau suruh belajar lebih gampang belajarnya. Orang tua suruh belajar, langsung dipikirin fungsinya buat apa. Apakah saya harus mempelajarinya berguna buat saya. Jadi dia paralyzed by analysis. Lumpuh dengan berbagai analisa. Kalau anak-anak enggak, disuruh belajar dengan sukacita dia belajar. Firman Tuhan katakan belajarlah dari anak-anak. Makanya saya mau katakan waktu Anda lakukan mengajar anak, itu reflection baliknya dari kata teach adalah learn kalau Anda lihat di dalam slide saya. Jadi waktu Anda itu mengajar anak, Anda juga harus mau belajar dari anak loh. Nah pertanyaan saya, lebih gampang mana ngajarin orang tua, apa ngajarin anak? Ayo silahkan di chat. Saya minta kejujurannya ya. Jadi bukan jawab biar kelihatan bagus, bukan. Menurut Anda ngajarin orang tua tuh lebih gampang nggak ya dibanding ngajarin anak? Makanya yang biasa disebut sebagai teaching parents, learning children, sekarang harus berubah. Menjadi teaching children, learning parents. Orang tua yuk belajar dari anak-anak. Pertanyaan saya, punya nggak kerendahan hatinya? Jadi parenting in digital era itu sebenarnya is not a big problem loh. Kalau Anda mau belajar dari anak Anda. Kenapa harus belajar dari anak Anda? Anak-anak zaman sekarang, anak-anak kecil itu technological savvy. Artinya mereka tuh pinter banget. Tak, selesai. Sedangkan kita masih nyari, itu yang pertama tadi apa ya? Berasa nggak? Anak kita kayaknya cepet banget ngertinya, sedangkan kita lamanya luar biasa. Mungkin karena orang tua terlalu sering makan asam dan garam ya, kurang protein dan fiber kayaknya gitu ya. Jadi kita itu jadi telat terus. Nah makanya untuk kita bisa belajar, kita mesti lihat aspek dari seorang manusia. Aspek manusia itu ada 4 aspek. Manusia itu terbagi atas pikirannya dan perasaannya, gitu ya. Nah, pikiran sama perasaan manusia ini yang akan menimbulkan reaksi terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Saya taruh 35 menit karena ini sebetulnya parenting in digital era buat saya tantangan untuk menyelesaikan dalam 35 menit ya, tapi let me try, oke? Ya. Jadi manusia itu pikirannya, perasaannya akan lead, menuntun kepada apa yang akan dia katakan. Makanya jangan heran kalau orang tuh ngomongnya selalu nyakitin. Karena hati orang itu sudah banyak sakitnya. Kalau orang melakukan tindakan kejahatan, pasti pikirannya udah jahat terlebih dahulu sebelum dia lakukan. Nah, waktu kita lihat bahwa manusia dibagi 4 aspek, saya tuh amazed loh waktu saya berdoa menyiapkan ini. Roh Kudus tuh luar biasa. Saya masukkan kepada objektif yang panitia buat. Maaf, objektif ini bukan saya yang buat. Dan saya menemukan aha moment di nomor 1. Mengenali, menghindari, mengatasi digital trap yang terjadi. Anda butuh memikirkan baik-baik untuk hal ini. Cari strategi yang terbaik. Lalu kemudian yang kedua, mengontrol emosi dikatakan. Mengontrol emosi itu kan segmennya segmen perasaan ya. Mengontrol emosi itu kan nggak bisa hanya di pikiran, tapi perasaan akan involve di dalamnya. Nah, setelah 1 dan 2 ini kita bereskan, alhasil nomor 3 lewat perkataan dan lewat perbuatan kita bisa mengarahkan anak-anak kita supaya punya aktivitas non-digital tadi. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kita itu kan kadang terlalu sibuk ya sama kata kuncinya digital era. Bukan hanya orang tua loh, maaf saya harus katakan ini, organisasi, sekolah, bahkan gereja, terlalu reaktif dengan kata digital. Kalau ditanya digital itu apa sih? Paling jawabannya teknologi, kan gitu. Sedangkan digital itu melampaui teknologi. So everyone wants to go digital, the first step is truly understand what that means. Jangan berani ngomong digital era kalau nggak ngerti apa itu digital. Digital itu melampaui sekedar teknologi. Ternyata dari bahasa aslinya, digital itu erat kaitannya justru bukan dengan pikiran, perasaan, dan perkataan. Digital itu erat hubungannya dengan perbuatan sebagai tindakan aplikasi dari apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan katakan. Tahu nggak kenapa? Karena digital dari bahasa aslinya, dari Yunani ya,
dinamakan digitus. Digitus dalam bahasa Yunani itu artinya jari-jari. Jadi kalau ditanya, what is digital teknologi? Anda salah tuh kalau jawabnya cuma segitu doang. Kurang luas jawabnya. Digital berasal dari kata digitus. Digitus artinya jari jemari yang ada 10. Makanya saya tuliskan di sana artinya dari sumber Wikipedia ya. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah bit. Ya, artinya binary digit. Anda tahu ini kalau programmer tahu lah maksudnya ya. Telekomunikasi dalam komputasi digital angkanya 0 sampai 9. Perhatikan angka di keypad handphone Anda nggak ada angka 10. Adanya 0 sampai 9. Di komputer Anda juga adanya 0 sampai 9. Nggak ada 2 digit 10 gitu, nggak ada. Nah, makanya jari kita jumlahnya 10. 0 sampai 9. 0 itu dihitung sebagai bit atau binary digit ya. Sehingga jangan heran kalau kegiatan digital era semuanya menggunakan tangan dan jari-jari. Anda nggak bisa execute feeling Anda dengan posting tanpa menggunakan jari-jari Anda. Anda nggak bisa bikin statistik tanpa menggunakan jari-jari Anda. So this is what digital is all about. Sehingga Anda dipastikan harus mempelajari 4 tulisan ini. Belajar baca statistik. Statistik itu kalau dalam dunia digital jadi penting karena dunia digital hanya data yang berbicara. Digital tuh nggak bisa dibaca lain kecuali data. Makanya orang tua belajar baca statistik dan coding. Saya tahu coding ini kalau udah tua belajarnya susah setengah mati rasanya. Coding itu adalah cara membangun skyscraper. Tidak bisa dengan batu bata, semen, dan juga tidak bisa dengan besi. Itu kalau membangun rumah. Tapi kalau membangun skyscraper dengan programming, Anda perlu kemampuan untuk coding. Nah, kemampuan coding umumnya menggunakan bahasa Inggris loh Bapak Ibu. Karena bahasa Inggris adalah bahasa konten dunia. Bagaimana dengan parents di dalam kolam digital kalau English-nya aja terbatas? Codingnya terbatas. Baca statistik terbatas. Nah, 3 hal ini kalau dibaca nggak seru. Gimana cara bacanya supaya seru? Dibuatkan infografik namanya. Kalau Anda lihat postingan pengumuman acara hari ini, itu infografik. Ada gambar daunnya, ada jamnya, itu ada unsur desain di dalamnya. Nah, itu membutuhkan kapasitas mempelajari psikologi. Sehingga di era digital, kalau Anda lihat nih, pengumuman seliweran di dalam dunia digital adalah semua yang berhubungan dengan infografik. Nggak mungkin dia kasih 200 halaman, Bapak Ibu. Dia pasti kasihnya 1 gambar. Tapi 1 gambar itu akan bicara banyak hal. Makanya society kita, masyarakat kita menjadi hyper-connected society. Menjadi masyarakat yang selalu terhubung online. On top of that, netizen Indonesia, saya sebutnya warga 62 ya. Warga plus 62 itu paling cepat deh mengkonsumsi dan menjadi pasar empuk untuk berbagai teknologi. Indonesia itu pengguna Facebook nomor 4 terbesar di dunia, jumlahnya 120 juta. Masih ingat 270 juta orang, 120 jutanya pengguna Facebook. Berdasarkan informasi CNBC ya. Sekarang yang lebih banyak lagi TikTok-an dong. Jadi ternyata media sosial baru berbasis video yang lagi digandrungi oleh Generation Z ini, itu menurut Tribun News, pengguna TikTok Indonesia rata-rata menghabiskan waktu nonton videonya 29 menit. Nonton videonya loh ya. Belum tentu dia yang buat videonya. Bayangkan dia nonton videonya 29 menit. Dia buat videonya saya nggak tahu berapa menit. Buat berapa video juga saya nggak tahu. Belum lagi dia update statusnya dengan TikTok-nya itu. Terus dia ngecekin status temennya. Terus dia forward yang nggak penting. Terus kemudian emojinya luar biasa. Dikit-dikit kasih emoji, dikit-dikit kasih stiker. Kan gitu ya sekarang ya. Perasaan langsung diganti dengan stiker. If you wanna say thank you don't type thank you. THA gitu nggak? Anda akan kasih thank you. Atau Anda kasih aku suka dengan gambar begini kan? Gitu. Jadi semuanya itu adalah hyper-connected yang hanya dioperate dengan jari-jari, tapi dia bisa menyinggung perasaan. Aneh ya? Dari perbuatan nyinggung perasaan hanya karena lihat postingan yang begitu menghancurkan perasaan saya, namanya cyberbully.
Orang yang akan menyakiti perasaan Anda nggak perlu ketemu, nggak perlu ngomong sama Anda. Apalagi nyubit Anda, nggak perlu nyubit. Hanya dari postingan dia sakit hatinya luar biasa. Dari cyberbullying juga pindah menjadi cybercrime. Sekarang kejahatan yang biasanya onsite ya berubah menjadi kejahatan online. Bagaimana dengan kita? Kita itu adalah orang tua yang ini saya kategorikan orang tua itu maksudnya bukan opa oma ya. Orang tua langsung gitu, bukan opa omanya kan generasi berikutnya. Adalah orang tua yang masih memiliki anak usia sekolah atau kuliah, itu generasinya namanya generasi X. Generation X adalah generasi hybrid. Peralihan antara analog kepada digital. Itu tuh kita tuh, saya di sana. Yaitu orang yang lahir di tahun 1965 sampai dengan 1979, tahun kelahiran. Kalau umur hitung sendiri lah ya. Okay. Makanya Generation X itu suka galau. Saya suka tulisan ini. Giliran gua muda, pejabatnya tua semua. Giliran gua tua, pejabatnya muda semua. Gini amat Indonesia. Itu kata generasi X ya. Dia bingung dulu, gua muda-muda nggak dipakai. Sekarang gua udah tua, udah wise, gua nggak dipakai juga. Sekarang pakai anak muda. Karena lebih generation digital. Makanya untuk belajar itu mau nggak mau kita harus ngerti piramid model dari 4 macam human intelligence. Dengan cepat ya. Human intelligence itu ada physical quotient. Jadi gimana kecerdasan kita mengelola hidup sehat. Itu PQ ya saya sebutnya. Lalu EQ, saya pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Inggris. I, jadi saya sebutnya. EQ adalah intelligence dari manusia, kecerdasan intelijensia. EQ adalah kecerdasan emosi. Jadi dia bisa memanage hidupnya supaya punya relationship yang baik. Dan SQ, spiritual quotient, bagaimana kita punya wisdom yang hakiki gitu, ketenangan yang hakiki, inner wisdom. Nah manusia nih punya 4 macam kecerdasan ini. Tahu nggak waktu saya doa persiapan ya, saya sendiri kaget loh, saya nggak tahu ini panitia memang sengaja atau enggak. 22 Juli, konflik sehat dalam pernikahan itu bicara tentang perbaiki spiritual quotient oleh Pastor Jose Carroll. 29 Juli, bicara keuangan keluarga yang sehat, itu Anda harus tinggi EQ-nya. 6 Agustus, mengelola stres dengan Pendeta Sukirno Tarjadi, itu bicara tentang emosi, quotient. Betul? Match? Terus kemudian ada Pak Yohanes Suhardi dong bicara tentang tips sehat di kala pandemi, yang tadi katanya nggak boleh makan hati, nggak boleh makan jeroan. Itu ada di mana? Ada di physical quotient. Congratulations panitia, Anda kok bisa bikin begini? Saya juga heran. Nah pertanyaannya, saya masuk di mana? Lah orang saya yang kelima, abis udah nggak ada lagi gitu ya. Berarti saya masuk di parenting in digital era, ini bagiannya Q yang mana? Makanya saya mau katakan Q-nya ini bisa dipelajari lebih lagi kalau Anda bukan sekedar ngumpulin catatan. Saya percaya 4 minggu catatannya banyak banget. Tapi bukan apa yang Anda tahu, melainkan apa yang Anda lakukan dari yang Anda tahu. Itu kuncinya. Jadi untuk digital era, Anda harus menambahkan 2 AQ lagi. AQ gitu ya, 2 AQ lagi ya. Jadi 4 tambah 2 AQ itu bukan 6 tapi 7. Kok bisa begitu rumusnya? Apa nggak salah, Gina? Enggak. Jadi AQ-nya ini adalah mirroring ya. Yang pertama adalah adaptive quotient. Harvard Business Review mengatakan the future of work adalah orang yang bisa adaptif. Anda bisa kuat loh menghadapi pandemi ini kalau Anda bisa adaptif. Lalu kemudian yang kedua adalah adversity quotient. Itu diperkenalkan tahun 1997 dengan satu buku Turning Obstacles into Opportunity. Jadi adversity quotient adalah kemampuan untuk bangkit setelah Anda jatuh gitu loh. Kan ada orang setelah jatuh mengasihani dirinya sendiri dan menganggap hidupnya gagal total gitu. Tapi kalau Anda punya adversity quotient, Anda jatuh nggak apa-apa. Mistakes is another knowledge. Life is all about win and learn. Saya bangkit lagi, belajar lagi. Nah, ini yang menyebabkan kita jadi berbeda dengan robot. Robot itu punya artificial intelligence, AI. Anda mesti tahu kalau ngomong digital mesti dibedah ini. Kalau orang itu punya human intelligence, kalau robot punya artificial intelligence. Coba kita lihat satu-satu ya. Robot itu punya physical quotient nggak? Oh punya, robot tuh nggak pernah pilek. Kalah kita sama robot.
robot tuh fisiknya kuat banget. Lalu yang kedua, apakah robot punya EQ, punya kecerdasan? Cerdas banget, tinggal Anda masukin datanya, dia jauh lebih cerdas daripada manusia. Apakah robot punya emotional quotient? Punya, namanya Sophia. Silakan browsing nanti di YouTube, Anda tahu ada robot yang bisa membaca emosi manusia, namanya Sophia. Tapi robot nggak punya spiritual quotient, karena robot tuh nggak punya roh di dalamnya. Jadi orang yang tidak hidup lekat dengan Tuhan dengan mudah tergantikan oleh robot. Bereskan spiritual life kita. Itulah sebabnya bagaimana waktu kita masuk ke dalam era digital. Apakah ini cukup? Wah, kalau ngomong digital, robot mah jagonya digital. Sementara manusia lagi bingung gimana caranya ya untuk on-in mic, on-off aja masih bingung. Tapi kita mau bicara parenting in digital era. Anda harus tambahkan quotient-nya satu, yaitu dengan Digital Intelligence Quotient atau DQ. Sampai sini saya pause dulu. Segini banyak loh yang kita mau pelajari. Saya masukkan Anda ke gambar ini lagi. Kolam perangkat digital. Pertanyaan saya, ini perangkap buat anak apa perangkap buat orang tua? Silahkan dijawab. Setelah Anda dengar paparan di depan tadi, saya mau nanya Anda jujur jawab. Sebenarnya ini perangkap buat anak atau ini perangkap buat orang tua? Perangkap buat orang tua. Makanya orang tua jangan kebanyakan nuntut anak, tolong nuntun anak. Sebelum menyampaikan tuntutan, tolong pastikan dahulukan dengan tuntunan. Children see, children do, Bapak Ibu. Anda nuntut anak, anak nuntut balik, Anda nggak ngerti nanti digital. Mendingan Anda nuntun anak supaya anak Anda juga nuntun Anda in digital era. Mari kita lihat sama-sama, DQ itu apa sih? Saya tuh banyak baca tentang DQ ini dan mengambil satu dari duta.co karena dia lebih gampang dicernanya. Ya, saya bacakan ya. DQ itu adalah himpunan kemampuan 3 hal, tidak berhubungan dengan spiritual ya. Sosial, emosional, dan kognitif untuk memungkinkan seseorang menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan tuntutan kehidupan digital yang menjadi sebuah kebutuhan. Saya ulangi ya, yang menjadi sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Makanya hati-hati, kalau dia merupakan kebutuhan, dengar dengan baik, harus dipenuhi. Firman Tuhan mengajarkan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan kita. Allah tidak berjanji mencukupi keinginan kita. Karena kalau kebutuhan itu azasnya manfaat. Makanya saya mau katakan ada lagunya, Allahku kan memenuhi, kan gitu. Kebutuhanmu, nggak pernah keinginan. Nah, warning buat kita semua adalah kecerdasan digital bukanlah satu kemampuan yang bisa dibangun dalam 1 atau 2 hari. Ini mengagetkan saya, mengejutkan saya. Kecerdasan ini butuh untuk ditanamkan. Nah, loh, sementara Anda menghindari, digital quotient harus ditanamkan. Ditanamkannya sejak dini. Lagi kecil sudah harus diajarin digital quotient bagi anak-anak supaya dapat mengakses perangkat atau dunia digital. Sekarang sudah terbalik parenting in digital era. Gimana bisa jadi parents yang baik kalau kita berhenti belajar? Kenapa harus ditanamkan sejak dini? Soalnya kecerdasannya ada 8 macam. Saya mau tanya sama Anda ya, kalau Anda nggak bisa berenang, umur Anda sudah 50 tahun, kira-kira belajar berenang 2 hari bisa nggak? Kaku semua badannya. Anak bayi umur 6 bulan dilempar loh sama orang tuanya ke kolam. Ceplok, 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 ceplok. Bisa loh berenang. Lebih gampang anak kecil belajar, kalau sudah tua tuh kaku semua badannya. Nah, 8 ini adalah kecerdasan yang bersifat identitas digital. Anak-anak nih kalau nggak ngerti di identitas digital jadi bahaya. Makanya saya kasih tahu ya, ajarin anak-anak berenang. Dengan 8 ini, pemanfaatan, keselamatan, keamanan, kecerdasan emosional, komunikasi, literasi, dan hak digital. Nah, ini tuh sudah dituangkan dengan bagusnya dalam infografik, di mana pertama kali diperkenalkan di World Economic Forum. Jadi ini bukan barang baru, Bapak Ibu. Mungkin baru buat kita, karena kita kudet, kurang terupdate. Tapi sebetulnya, parents zaman now itu jangan dimusuhin digital eranya. Siapa yang suruh dimusuhin? Anak Anda ketinggalan jauh loh. Anda harus menyikapinya.
Ada 8 macam yang akan saya jelaskan kepada Anda satu persatu. Yang biru dulu, saya pakai penggunaan warna ya. Saya sedang aplikasi infografik soalnya ya. Digital identity adalah kemampuan untuk membuat dan mengelola identitas dan reputasi online. Anak diajarin, kamu kalau nonton pornografi, mama bisa nggak tahu. Tetapi komputer itu, digital itu, tahu kamu suka nonton yang itu, kamu akan ditawarin terus. Buktinya apa? Kalau kita senang browsing tas, koper, saya tuh senang browsing koper karena saya traveler. Setiap saya buka Instagram saya, koper lewat terus iklannya. Saya buka Facebook saya, koper lagi, Mbok ya tawarin buku gitu loh. Tawarinnya koper, karena algoritma membaca kebiasaan saya buka koper. Jadi Anda jangan bingung, Anda tinggal cek handphone anak Anda, begitu dibuka, wes pornografi semua, berarti dia suka mengakses pornografi, segitu jagonya digital. Makanya orang tua kalau nggak belajar, orang tua tuh bahaya. Kedua, yang warna ungu, digital use, adalah kemampuan untuk menggunakan perangkat dan media digital, termasuk kontrol, untuk mencapai keseimbangan yang sehat antara kehidupan online dan offline. Jadi dikasih waktunya, jangan dilarang. Anak-anak tuh kalau dilarang, dia sembunyi-sembunyi melakukan. Dikasih aja. Dikasih dengan batasan yang jelas dan seimbang. Sambil diajak berpikir, nak, kamu tidur 8 jam. Sisanya cuma 16 jam. 16 makan, mandi, ini itu 4 jam. Sisanya 12 jam. Kamu sekolah sekian jam. Lah, kamu mau browsing-browsingnya, mainnya mau berapa jam, di jam berapa. Kasih. Sehingga dia tahu, oh ini artinya keseimbangan. Lalu kemudian yang pink ini, tua sama muda ini, adalah digital safety. Diajarin, nah segala sesuatu yang free itu kalau kamu klik, belum tentu free. Bisa jadi dia berbayar. Makanya harus ada digital security yang di bawah, kemampuan mendeteksi ancaman cyber. Baru-baru ini ada WA, nomornya bukan nomor saya, pakai muka saya, pinjem duit ke orang-orang. Jadi maaf ya nih jemaat GMS, kalau ada yang terima ngaku-ngaku itu saya, pakai muka saya, minjem duit, jangan dipercaya, tolong langsung telepon saya. Saya malu. Kenapa malu? Minjem duitnya cuma 500.000 soalnya. Itu yang bikin saya malu. Jadi kayaknya, aduh kok 500.000 kok minjem kemana-mana, Mbok ya gedean gitu loh. Jadi nggak terlalu malu saya, walaupun foto saya dipergunakan. Misalnya, pinjem 50 juta kan jadi keren gitu loh ya. Pinjem 500.000, dikirim ke 10 orang, malu saya jadinya ya. Mari kita lihat yang sisi kanan ya. Sisi kanan adalah digital rights, identitas digital. Ini anak diajarin, jangan cuma main copy paste, tidak mention. Makanya dari tadi saya mention, ini dari World Economic Forum, karena ini akan naik ke YouTube. Saya kasih source-nya. Jangan ngaku-ngaku Anda dapat itu. Anda berarti bukan copyright, tapi right to copy. Bahaya itu ya. Jadi Anda ajarin anak-anak, coba source-nya di mana, kasih lihat source-nya. Karena ini infografik bukan saya yang buat loh. Ini ada hak cipta. Makanya saya sebutkan tadi dari mana source-nya. Lalu kemudian ini berhubungan dengan digital literacy, kemampuan untuk kita mencerna, mengevaluasi, supaya meningkatkan kompetensi kita. Nah, dua yang terakhir adalah digital communication, kemampuan untuk berkomunikasi menggunakan teknologi. Hati-hati ya, apa yang sudah kita ketik, apa yang sudah kita posting, itu ada yang namanya digital footprint. It will stay forever. Kalau nggak percaya, coba ketik nama Anda, keluar semua postingan Anda, di YouTube kah, di Instagram kah, Anda hapus, dia tetap masih ada. Digital footprint itu berbahaya. Digital emotional intelligence adalah kemampuan untuk berempati dan membangun hubungan secara online. So, saya mau tutup di sini dengan pertanyaan buat parent. Pertanyaannya dari 8 kecerdasan digital intelligence quotient tadi, mana sih yang Anda sudah bisa kuasai untuk mengaplikasikan parenting in digital era? Maaf ya, kalau enggak kelelep bareng loh. Anda udah bisa berenangnya belum? Di sisi mana dari 8 gaya berenang ini yang Anda sudah bisa? Jadi saya kembalikan ke sini, saya berharap dari objektif ini semua sudah bisa menjelaskan kepada Anda. Pada akhirnya, after all, a crisis doesn't make a person, it reveals what the person is made of. Pada akhirnya krisis itu tidak membentuk kita. Pada akhirnya krisis itu justru menyingkapkan siapa kita yang sesungguhnya. Pembelajar bukan.
Makanya di era new normal ini saya membuat quote begini, new itu artinya not turning back is the key to emerge the better way forward. Nggak nengok-nengok ke belakang lagi adalah kunci untuk memunculkan jalan ke depan yang lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena the best is yet to come. Pegang janji Tuhan, Yeremia 29 ayat 11. Tuhan itu tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita di masa depan kita, nggak pernah. Tuhan itu sudah janji bahwa Tuhan akan berikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi saya tutup di sini. Yang kita harus lakukan sebagai orang tua adalah menjalani progresnya. Ya, jangan dimusuhin digital era, disikapi. Cintai proses belajarnya. Saya tahu nggak gampang buat orang tua belajar, tapi Anda lebih tidak rela kalau lihat Anda bersama dengan anak Anda kelelep di dalam kolam digital. Yang terakhir, jauhi protesnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host, Pastor Robert. Silakan, kiranya memberkati. God bless you. Wow, luar biasa. Tentunya kita semua sangat diberkati ya. Amen. Banyak yang kita pelajari. Tentunya bukan anak yang berubah, tetapi orang tua yang berubah terlebih dahulu. Benar sekali. Dan setiap jemaat Tuhan, Anda juga mengikuti sesi Family Talk Healthy Homes ini dari awal dengan tema Parenting in Digital Era. Pastinya kita memperoleh banyak berkat dari Ibu Gina. Anda bisa memberikan tepuk tangan juga secara virtual dong, ya, secara digital nih. Karena kita kan di era digital, tepuk tangan pun digital sekali. Ya. Dan juga kenapa kita mengadakan Healthy Homes di Gereja Mawar Syaron? Karena kita juga di bulan Agustus ini masih juga merupakan serangkaian dari bulan Juli yang lalu dengan tema di gereja kita yaitu Growth in Family and Relationship. Jadi kita mau terus bertumbuh di dalam area keluarga dan juga hubungan, terutama hubungan kita antara suami dan istri, orang tua dengan anak, dan kita juga belajar tentang parenting, mengelola kesehatan keluarga, mengelola kesehatan keuangan juga, dan juga di dalam berbagai aspek kehidupan. Dan hari ini, ya seperti tadi sudah kita mendengarkan banyak sekali, padat sekali ini Bu Gina, Anda luar biasa, ya sungguh itu buat kami semua sebagai orang tua. Yang satu hal yang saya tangkap, kita harus restart kembali dari awal, karena semua apa yang kita pernah lakukan sebagai parents ya, sebagai orang tua di masa-masa yang lalu, kok kayaknya kita harus start di new normal ini. Kita memang harus banyak belajar ini di zaman saat ini ya. Terima kasih Bu Gina yang sangat membekali dan juga memberikan banyak pengertian dan pengetahuan kita menangkap. Yes, dan tentu saja ada banyak pertanyaan juga dari antara Anda yang mengikuti acara ini, dan masih kami tunggu untuk pertanyaan Anda melalui Slido ya. Anda bisa ketikkan sli.do dengan passcode-nya Homes ya. Ada pertanyaan yang pertama yang akan diajukan ini Bu Gina. Tips apa saja agar anak-anak bisa menyadari akan bahayanya sosial media? Karena zaman sekarang ya anak-anak dari kelas SD bahkan, SD, SMP, bahkan kalau SMA, kuliah mah sudah biasa punya sosial media sendiri, mereka juga eksis di Instagram, bahkan di TikTok zaman sekarang begitu ya. Atau saya juga nggak tahu nih, mana tahu ternyata anak-anak TK pun bisa jadi punya TikTok maupun Instagram, tapi bagaimana kita juga bisa mengedukasi mereka bahwa di balik semua sosial media itu pun bisa ada bahayanya. Silakan. Bagus sekali ya. Karena memang hari-hari ini kalau kita lihat Instagram itu dari segala usia. Kalau kita lihat Facebook juga dari segala usia. Padahal untuk bisa punya account-nya itu ada integritas yang dipertanyakan. Umur berapakah Anda? Betul? Benar. Dari berarti ada yang salah di dalam digital literacy dan di dalam digital hukum itu. Orang tua mengajarkan anak untuk membohongi dirinya sendiri. Karena nggak mungkin bisa buka, kecuali anaknya udah terlalu pinter luar biasa, dia isi sendiri ya, gitu. Tetapi untuk memperkenalkan, berarti kan anaknya kalau dia bikin sendiri, dia sudah bohong. Nah, bohong itu belajar dari siapa? Kan dia punya otoritas di atasnya. Mohon maaf ya, orang tua itu harus ditanya 5 kali why, Pak Robert. Jadi gini, kenapa ya saya ngebukain Instagram buat anak saya yang umur 5 tahun? Kenapa? Oh, biar anak saya terkenal karena anak saya tuh artnya bagus. Kenapa terkenalnya harus lewat sosial media ya? Karena misalnya lewat sosial media dia jadi bisa mengembangkan lebih cepat lagi. Oh ya, kenapa harus lebih cepat lewat media ya? Ditanya 5 kali sehingga menemukan akar permasalahannya. Yang ujung-ujungnya adalah ego orang tua sebetulnya.
Nah, oleh sebab itu kembali boleh nggak anak menggunakan sosial media? Kalau diizinkan orang tuanya, yang harus bertanggung jawab adalah orang tuanya. Ya, tentu saja. Orang tuanya. Jadi saya kembalikan kepada orang tua, bagaimana tipsnya itu adalah langkah ke-200. Mari kita bereskan langkah pertama. Mengapa Anda membukakan sosial media buat anak Anda? Baru kita pergi ke 200 setelah yang satu selesai. Terima kasih, Pastor Robert. Oke, jadi ini ibaratnya seperti curi umur ya, kalau kita misalkan mau mengendarai sebuah kendaraan, gitu ya. Betul. Ya, kalau orang tua ingin, anaknya supaya sudah gede nih, kayak sudah bisa pakai sepeda motor sendiri, tapi belum cukup umur untuk membuat SIM. Udahlah, kamu curi umur lah, begitu ya. Ternyata ini bisa terjadi juga di era digital. Wah, ini kita menjadi orang tua yang bijak ya. Jadi kuncinya kembali kepada orang tua. Oke, pertanyaan berikutnya ini, zaman sekarang kalau dulu anak-anak ke sekolah dilarang ya, nggak boleh bawa handphone. Sekarang nih sekolah udah harus pakai handphone. Nah, ini sekarang pertanyaan ini, anak-anak pada di rumah, bagaimana caranya supaya anak-anak itu supaya tetap semangat di rumah sekolah dengan menggunakan layar, handphone, ataupun iPad, ataupun laptop. Mungkin dari Bu Gina bisa langsung menjawab. Ya, karena kan anak tuh lelah ya, mereka berhadapan dengan gadget gitu, padahal ya kan mereka belum tentu bisa menyerap pelajaran itu dengan baik. Nah, mungkin dari Bu Gina bisa memberikan wawasan bagi kita orang tua. Ya. Baik, ini bagus sekali pertanyaannya, terima kasih. Ini tips praktis sebetulnya. Jadi gini, anak-anak yang terbiasa sekolah dengan gerakan, sekarang harus steady di dalam layar yang kadang-kadang mungkin kalau nggak punya laptop besar atau nggak punya screen besar, ya terpaksa ya kecil-kecil gitu diplototin gitu kan. Itu kalau kecil-kecil diplototin kan lebih capek buat dia. Ini tips yang saya lakukan, karena kalau tidak saya lakukan, saya nggak bisa anjurkan ya. Pertama adalah saya membelikan kursi yang lebih nyaman. Ini kursinya nyaman sekali. Jadi kursi nyaman saya siapkan baru memang ya. Nggak semua orang harus beli baru. Tapi kenyamanan itu bisa diciptakan dari apa yang ada. Nah, saya memperhatikan posture untuk duduk anak saya. Karena posture duduk dia jauh lebih lama dibanding dia ke sekolah onsite. Itu kan masih ada recess gitu kan. Kalau ini kan enggak ya, dia duduk terus. Jadi kita harus perhatikan postur dia. Kalau dia nyaman, dia akan lebih kuat untuk ikut kelas selanjutnya. Yang kedua adalah bangunkan dia pagi hari. Kalau ini masih kecil ya, kalau udah dewasa ya dia tanggung jawab bangun sendiri. Siapkan sarapan persis seperti dia sekolah, pakaikan seragam. Sehingga dia tahu, this moment saya harus belajar. Kalau Anda punya dananya untuk menyediakan yang lebih besar layarnya, good. Kalau tidak, Anda tinggal kasih konektor, beli kabelnya di, ini jangan nyebutin merek ya, kalau nyebutin merek nanti endorse lagi, di toko online, oke? Di toko online Anda beli kabelnya sehingga bisa diproject ke televisi. Nah, itu akan menolong juga. Lalu kemudian beri contoh. Jadi kita sebagai orang tua tuh role model. Role model itu bukan hanya beri contoh, tapi jadi contoh. Lah kita aja kalau Zoom bisa disambi cuci piring kok. Saya ini pernah loh bikin acara sampai kaget tim Sola. Kenapa? Karena saya lihat kok ini peserta saya satu lagi cuci piring. Ya ampun, ini ikut Zoom disambi cuci piring. Makanya anaknya nanti akan sambi nonton film Korea, sambil dengerin gurunya ngomong, kira-kira yang lebih masuk yang mana? Pasti yang Korea, karena otaknya nggak bisa multitasking. Jadi hal ini kembali kepada orang tua, tapi secara fisikal kita bisa menyediakan, pagi hari doakan dia, tumpangkan tangan, dan bilang bahwa mama bangga sekali atas apa yang kamu lakukan. So that's practical, Pastor Robert. Oke, wah terima kasih, ini sangat praktis sekali ya, jadi para parents banyak belajar secara teknisnya. Ya, jadi kita benar-benar diperlengkapi, jadi ini menjadi sebuah pembaharuan pola pikir bagi setiap kita. Parents, Anda yang mengikuti untuk sesi ini, pastinya kita sangat diberkati, dan juga Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui Slido, dan ada beberapa pertanyaan yang juga masih masuk, dan kami juga akan mengajukan pertanyaan tersebut ya. Bu Gina masih bersabar ya dengan kita ya. Oh, senang sekali, silahkan. Ya. Dan juga tadi terus banyak ini kelanjutan dari pertanyaan yang sebelumnya ya, dari sisi yang berbeda ya. Karena ini juga kita ngomong soal keseimbangan itu tadi. Karena melalui gadget kalau kita sudah bikin nyaman gitu ya, dengan kursi yang nyaman, kemudian layar diusahakan bisa lebih besar ya. Ini juga masukan yang baik untuk memproject dari katakanlah layar handphone lalu diproject ke layar televisi. Itu ya
kayak itu bisa membuka open mind kita, karena kita juga nggak tahu kan, biasanya kita merasa anak-anak belajar di gadget dengan layar kecil, paling cuma untuk berapa bulan. Lama-lama nyambung begitu lama nih, kayak bakal sampai akhir tahun ini kayak Bu Gina ya. Ya. Dan kabelnya cuma 60.000 loh Pak, jadi artinya Anda bisa beli di segala macam toko online, harga kurang lebih segitu. Jadi investasi itu saya rasa nggak terlalu mahal lah untuk Anda berikan buat anak Anda gitu. Oke, masih boleh lah ya untuk produk itu dibeli jadi kabel untuk dari handphone Anda bisa diprojek ke layar televisi. Jadi membuat mata anak waktu belajar tidak terlalu lelah. Nah, kemudian berkaitan dengan mereka kan belajarnya secara online saat ini. Mereka harus melihat kepada gadget. Sementara biasanya ketika mereka sekolah secara onsite, mereka kan masih bisa sosialisasi, ketemu sama teman-temannya, main, bercanda, lari-larian, kejar-kejaran, peluk-pelukan bahkan begitu ya. Nah, sementara bagaimana mereka bisa menyeimbangkan kebutuhan sosialisasi anak-anak ini, sementara mereka sekarang ketemunya gadget lagi. Gitu. Jadi sosialisasi untuk anaknya itu bagaimana di masa-masa pembelajaran online ini. Begitu, Bu Gina. Terima kasih. Memang kita ini harus tunduk pada peraturan pemerintah ya. Jadi artinya bersosialisasi tetap berjalan, tapi formatnya saja, platformnya saja yang berbeda. Jadi berikanlah kesempatan buat anak-anak connect lagi dengan menggunakan digital life-nya dia. Jangan gini, kamu kan tadi sekolah udah 4 jam pegang handphone, masa pegang handphone lagi? Loh ya tadi kan sekolah mah. Sekarang kan ngobrol sama teman-teman, kan chatting sama teman-teman, kan aku nggak boleh ke rumah dia, dia nggak boleh ke rumah aku. Jadi justru harus diberikan keseimbangan itu. Lalu orang tua harus menciptakan aktivitas non-digital. Di sini ada anak saya namanya Melisa juga ikut ya. Jadi kami itu menyediakan satu meja di teras, kalau Anda suka lihat postingan saya di Instagram, itu kami buatkan teras khusus untuk family board game. Jadi ada ya Monopoly, ada Othello gitu ya, ada ya macam-macam di situ, Jenga gitu ya. Yang mana waktu kita main di sana, itu sih kita ngakak luar biasa, dan kita ciptakanlah nanti kalau yang kalah itu harus keliling meja makan 5 kali gitu ya. Kalau yang menang itu harus gimana. Jadi mereka tuh nunggu. Jadi sama seperti anak-anak saya, let's play this. Jadi nunggu dia. Dan waktu dia mainkan itu, pasti nggak mungkin pegang handphone. Karena kalah pasti kalau megang handphone lagi main Jenga, kan gitu ya. Lalu kemudian yang kalah gimana? Yang kalah cuci piring. Kalau kita bicara tentang aktivitas gerakan, jangan khawatir. Gerakan itu banyak di rumah yang lebih bermanfaat sebetulnya. Jadi gerakan itu nggak harus lari-lari di sekolah. Gerakan itu juga bisa lari-lari di meja makan gara-gara kalah di dalam Jenga. Kan tetap sama. Jadi kita ciptakanlah aktivitas non-digital yang jauh lebih menarik daripada digital. Itu tipsnya. Silahkan, Pastor Robert. Oke, terima kasih. Berarti aktivitas yang non-digital ya, kita sama-sama bisa ciptakan di rumah. Tapi rupanya sosialisasi ya, karena pembatasan untuk ketemuan secara langsung, tetap sosialisasinya digital juga ya. Ya, makanya kami juga sebagai sebuah pembelajaran dan juga membandingkan ya, bagaimana dengan parents yang lain. Karena kadang-kadang setelah memang jam pelajaran usai, tapi earphone-nya anak saya masih tetap nyantol terus di telinganya. Saya mau ngapain? Ya masih teleponan sama teman. Gitu. Ya rupanya itu ada hal-hal tertentu yang memang kita harus toleransi. Gak selalu, ya udah letakkan gadget kamu. Ini masa belajar udah selesai. Sekarang ayo dengan orang tua. Tapi ternyata mereka ya ada baiknya juga sih, karena tidak semua yang berbau digital itu negatif ya, tapi yang sekarang kita difasilitasi dengan ya sinyal wifi di rumah, kemudian teknologi digital, sosial media, yaitu untuk membantu asal kita bisa mengaturnya atau mengontrolnya dengan baik. Ya seperti kita di tema kemerdekaan, kita memang merdeka tapi bukan bebas untuk bablas menggunakan teknologi. Ya, oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Iya, oke, saya bacakan pertanyaan berikutnya nih, berkaitan ya, berkelanjutan. Nah, ini bagaimana mengendalikan emosi dari orang tua. Nah, ini para parents ya, ketika mau nggak mau nih harus terpaksa mendampingi anak yang belajar di rumah, bahkan mengajari, mendampingi, membantu anak-anak selama sekolah di rumah ini. Oke, baik, luar biasa. Ini memang jadi tantangan terbesar ya, Bu Yesika. Kita lihat dulu yang bertanya ini anaknya umur berapa. Jadi gini, ada yang anaknya usia SD, misalnya saya anaknya usia SD, tapi saya udah nggak punya anak usia SD ya. Itu saya harus PJJ, pendampingan untuk pembelajaran jarak jauh, saya harus mengajarkan juga.
Nah, akan stres kalau orang tuanya nggak tahu kurikulumnya. Jadi orang tuanya harus ada komunikasi dengan gurunya. Minta lesson plan namanya. Setiap guru pasti punya lesson plan. Ini saya percaya di sini juga ada beberapa teacher dari MSCS ya. Pasti punya lesson plan. Nggak perlu detail, tapi gini, Miss, yang Anda mau kasih dalam seminggu ke depan tuh halaman berapa, lalu kemudian objektifnya apa sih, Miss? Jadi tak bantu yuk dari rumah gitu. Itu kalau anaknya SD yang kita masih bisa ngajarin dia. Lah kalau anak saya sekarang kuliah tingkat 2, saya udah nggak bisa ngajarin dia dan dia nggak perlu diajar saya, gitu kan. Nah, gimana cara ngontrol emosinya? Talk to her, talk to him, heart to heart. Gunakan 5 love language. Kan ada ya, seminar khusus untuk 5 bahasa kasih ya, yang nggak bisa dijelasin sekarang karena panjang. Jadi anak saya yang pertama namanya Melisa tuh enak kalau kita ngobrol heart to heart tuh dia bisa menerima. Kalau Jemima anak saya yang kedua itu kalau langsung ditegur dia langsung nutup diri. Saya harus ajak dia, yuk kita pergi ke satu kedai kopi tapi kita tidak duduk di sana, kita drive thru. Nah di situ dia ngobrol, dia cerita pada saat drive thru-nya itu untuk mengeluarkan perasaannya. Begitu saya ngerti perasaannya, emosi saya akan terkendali. Ini ada statement dengar dengan baik. Saya belajar ini dari Ibu Charlotte Priyatna, adalah yang membuka sekolah di Serpong namanya Atalia. Ibu Charlotte berkata begini, sebetulnya yang membuat kita kecewa dan emosional itu bukan situasinya, tapi ekspektasinya. Ulang ya. Yang membuat kita jadi marah sama satu hal itu kan pasti gara-gara kita kecewa toh. Kalau nggak kecewa kan nggak marah, kan emosi jadinya. Emosi kita itu tidak pernah disebabkan oleh situasi. Emosi kita selalu disebabkan oleh ekspektasi. Ekspektasi kita ke anak yang salah. Ketinggian kali. Ekspektasinya harus diturunkan. Toleransinya yang dinaikkan. Jangan dibalik. Toleransinya naik, ekspektasinya turun. Coba berpikir bersama-sama dengan dia. Lalu kemudian ada unsur penengah yang namanya guru, yang juga cooperate untuk bisa kasih lesson plan. Tadi pagi saya dengarkan anak saya yang Jemima kelas 11 itu online, karena tadi pagi sempat mati lampu di saya, jadi akhirnya dia harus pindah ke meja kerja saya dari kamar ya, karena gelap. Wah, saya dengerin gurunya ngomong, ini gimana ya, kuadran dibilang kuartal gitu, karena saya juga kebetulan kan pengajar ya, terus saya coba intip-intip gitu, this and this-nya dia nggak bisa pakai annotation, sedangkan di situ banyak data di dalam satu layar, kalau dia ngomong this tuh this yang mana? Mestinya dia pakai annotation, dia buletin. Jadi saya bilang sama anak saya, kamu ngerti nggak tadi nak? Dia sudah diam begitu. Oke, let me see. Nah, karena suami saya itu mathematician, saya enggak, ya. Jadi saya bilang sama suami saya, nih kayaknya perlu didampingi deh. This and this itu this yang mana? Wong dia nggak nunjuk-nunjuk di layar itu. Nah, akhirnya dengan saya bicara seperti itu ke anak saya, ada keterbukaan. Anak saya menceritakan, saya sudah nggak mau lagi terlalu banyak tanya sama guru saya yang satu ini. Udah pusing saya. Jadi saya lebih ngerti dan saya bisa kendalikan emosi dia. Bukan mengendalikan emosi saya karena saya sudah turunkan ekspektasi saya, tapi saya naikkan toleransi saya. Tidak pernah karena situasi, karena ekspektasi. Terima kasih Bu Jessica. Wow. Yes. Oke, wow, terima kasih. Ini pembelajaran juga buat kita ya, bagi untuk anak-anak yang usia belajar mungkin ya dari SD atau sebelum SD, mereka juga mengalami hal serupa mungkin kadang-kadang dari penjelasan yang secara digital ya harus ngeliatin layar ya, ini kayak pergumulan bersama. Oke, kalau Anda mungkin para parents, Anda juga mengalami hal yang sama, mungkin ya saya ingin melihat Anda jempol digitalnya dulu dong di layar Anda gitu ya. Selama mendampingi anak di masa sekolah digital begini, wah itu yang banyak dialami oleh para orang tua ya. Tapi kita juga tidak mau menyalahkan lembaga sekolah untuk yang penyelenggaranya ya, karena ini juga tidak bisa kita prediksi bersama-sama kok kejadian seperti ini bisa terjadi. Bahkan kami kadang-kadang sempat guyon-guyon, sebetulnya yang menjadi wali kelasnya ini siapa sih? Kayak wali kelasnya tuh kita, orang tuanya di rumah. Jadi betul ya, memang yang harus dinaikkan, tetapi ekspektasi yang harus diturunkan. Ya, dan itu berlaku juga buat guru-guru anak kita loh.
Karena guru-guru ini udah pahlawan bangsa lah, mereka juga struggle sih sama kayak kita. Jadi jangan disalahin juga, guru juga udah bingung, biasa ngajarnya gampang, pengalaman sekarang jadi susah. Dan guru-guru juga harus belajar beberapa teknologi dan bisa dapetin perhatian anak 100% online tuh susah loh. Saya aja sekarang ini online, jemaat yang menyaksikan ini, saya untuk dapetin aktivitasnya, saya harus minta Anda chat room, saya harus cerita, saya harus jaga nada suara saya. Kalau nada suara saya terlalu rendah begini, Anda jadi tidur, kan gitu. Jadi teknisnya itu kesian juga, guru yang fasilitator juga nggak gampang. So, daripada ekspektasi kita nuntut dia, ini kan tugasmu sebagai guru, mari kita nuntun sama-sama, supaya kita dapat solusi. Benar sekali ya. Berharap juga selain para parents, Anda yang punya anak yang mengikuti acara Healthy Homes ini, mungkin ada juga dari antara Anda yang Anda sebagai tenaga pengajar atau Anda juga guru di sekolah gitu ya. Mungkin Anda juga bisa melihat, oh ternyata parenting di digital era seperti ini, dan mungkin bagaimana sebagai educators ya di digital era ini pun juga berfungsi dan bisa bekerja sama dengan baik dengan para orang tua ya. Jadi mari kita jadikan ini sebagai sebuah bentuk komunikasi bersama, dan kita juga punya pola pikir yang sama di era digital seperti ini ya. Ini setiap waktunya sudah menjelang habis ini Bu Gina ya, tetapi mungkin ada closing statement dari Ibu Gina untuk kita bersama, untuk para parents tentunya, untuk kita bisa menyimpulkan dari semua materi yang disampaikan oleh Ibu Gina. Saya persilakan Bu Gina. Ya, closing statement-nya sih nggak banyak-banyak karena tadi sudah disampaikan cukup padat. Saya cuma mau bilang, saya berikan hashtag itu, yang pertama adalah jangan kasih kendor, tetap berdoa dan berjaga. Hashtag yang kedua adalah never stop learning, karena when you stop learning, you will stop leading. Hashtag yang ketiga adalah we are in this together. Orang tua tidak boleh menyalahkan guru dan sekolah. Guru dan sekolah tidak boleh menyalahkan anak. Anak tidak boleh menyalahkan orang tua dan sebaliknya. We are in this together. Tuhan Yesus berkati. Oke, puji Tuhan. Wah, setiap jemaat Tuhan, Anda yang mengikuti Healthy Homes ini, sekali lagi berikan tepuk tangan. Dan kali ini juga secara virtual. Hanya kami yang kedengaran tepuk tangannya. Ya, saya percaya bahwa Anda semua bisa menyimak dari awal mengenai Family Talk Healthy Homes ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua, khususnya di bulan Growth in Family and Relationship. Saya percaya bahwa hubungan kita di tengah-tengah keluarga akan semakin sehat, homes kita, yaitu keluarga kita sendiri, akan semakin mengalami pertumbuhan di dalam kasih Kristus. Dan saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Gina, terutama mengenai parenting in digital era, memperlengkapi kita bersama. Dan bukan nanti kita mempraktekannya dalam bentuk kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi untuk anak-anak kita, tetapi dimulai dari kita dulu sebagai orang tua yang harus berubah pola pikirnya. Ya, kita menaikkan toleransi kita, dan juga kita ingin sama-sama bertumbuh bergandengan tangan bersama-sama dengan anak kita, supaya anak kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih sehat, pribadi yang lebih smart, dan pribadi yang lebih kuat. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Ya, saya juga akan mendoakan Ibu Gina dan setiap jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Mari sama-sama kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan kami sangat merasa diberkati ya Tuhan untuk sesi Family Talk Healthy Homes pada hari ini, khususnya ketika kami sedang membahas bersama mengenai parenting in digital era. Memang kami harus menyiapkan diri kami ya Tuhan di tengah-tengah ketidaksiapan kami untuk memasuki masa-masa yang penuh tantangan seperti ini, ketika dunia seolah-olah dipaksa untuk kami beralih kepada segala sesuatu yang serba digital. Dan kami juga harus mulai menyadari bahwa tidak semuanya yang berbau teknologi atau digital itu adalah sesuatu yang salah atau bahkan negatif. Tetapi kami berusaha untuk merangkul perkembangan teknologi itu juga di dalam pekerjaan kami, di dalam pendidikan kami, di dalam usaha yang kami lakukan, bahkan termasuk di dalam hubungan sosial kami pun, di dalam pelayanan kami juga harus menggunakan teknologi. Dan kami berdoa secara khusus untuk Ibu Gina yang boleh menyampaikan materi di sesi Healthy Homes pada hari ini. Tuhan, Kau yang memberkati Ibu Gina Darmawan lebih lagi ya Tuhan, Kau mengurapi dan berikan kesehatan, berikan hikmat kebijaksanaan lebih lagi ya Tuhan, baik di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya, hubungannya bersama dengan keluarga, suami dan anak-anaknya mengalami berkat Tuhan. Selalu ada penjagaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupannya. Berkati juga untuk
pelayanannya di Sola ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak kehidupan, bagi banyak sebuah sesi dan juga proyek-proyek yang dikerjakannya, boleh menjadi dampak yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap umat Tuhan yang boleh mengikuti acara Healthy Home pada hari ini. Tuhan yang memberkati para parents dan juga termasuk para tenaga-tenaga pendidik, pengajar yang juga mengikuti acara ini. Kami semua dibukakan dengan paradigma yang baru. Hidup kami diubahkan lebih lagi. Dan siap umat Tuhan, Anda bisa mengangkat tangan dimanapun Anda berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus mengalir dalam kehidupan Anda sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan sekali lagi terima kasih Ibu Gina sudah menjadi pembicara di acara Healthy Home saat ini. God bless you, dan saya kembali ke Pastor Hendra. Wow, senang sekali malam hari ini, sungguh sangat diberkati, dan tentunya terima kasih sekali lagi buat Pastor Gina, Pastor Robe dan Pastor Jessica, juga buat Ibu Gina. Thank you. Dan hari ini benar-benar bukan anaknya yang berubah, tapi orang tuanya yang berubah. Harus jauh lebih baik. Jangan kasih kendor, ya. Jadi wali kelas sekarang orang tua semuanya, ya. Dan hari ini kalau Bapak Ibu tadi yang mungkin join-nya terlambat bisa menyaksikan siaran ulangnya lagi, bisa mendapatkannya di YouTube GMS SBY, dan kita berjumpa lagi minggu depan di dalam Healthy Home juga. Nanti ikutin di akun GMS SBY juga kapan waktunya, dan tentunya dengan hal-hal yang tentunya luar biasa memperlengkapi kita di era pandemi ini, ya. Sekian info dari kami. Tetap ikutin setiap info yang ada nanti di akun Instagram kami @gmssby. Sekali lagi thank you semuanya buat teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Dan ada juga untuk materi yang disampaikan oleh Ibu Gina bisa diperoleh versi PDF-nya, dan Anda bisa menghubungi WhatsApp Center Gereja Marsyaron di 085 60 60 90 200. Ya, jadi kan bagi Anda yang ingin memperoleh materi tersebut, hubungi WhatsApp Center kami. Oke, once again, terima kasih Pastor Hendra, terima kasih juga untuk Ibu Gina. Selamat datang.